Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tes kemampuan teknis pedagogik dengan materi teori belajar dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Baik, untuk soal pertama pedagogik terkait dengan teori belajar yang akan kita bahas. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah. Silakan diperhatikan option A, B, C, D, dan E-nya. Makna istilah kognitif ini bisa diartikan suatu pengetahuan. Dalam istilah lain, ini merupakan proses berpikirnya manusia. Di antara option A, B, C, D, E, jawaban yang paling tepat terkait dengan kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Soal berikutnya, soal kedua, silakan diperhatikan, dibaca dengan teliti dengan seksama. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari intuitif, konflik, enaktif, simbolik, atau ikonik. Baik, kami jelaskan terlebih dahulu tentang teori Brunner. Di antaranya adalah enaktif, kemudian ikonik, yang ketiga adalah simbolik. Enaktif ini merupakan manipulasi secara langsung, ada objeknya di situ, ada bendanya di situ. Kemudian ikonik, manipulasi melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal. Kemudian simbolik, tentunya manipulasi melalui simbol-simbol yang ada secara abstrak. Pada soal ini, jawaban yang tepat adalah ikonik, melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Soal berikutnya, silakan diperhatikan, dibaca dengan teliti, dengan seksama. Kemudian, perhatikanlah inti dari permasalahannya. Pada soal ini, terkait dengan teori belajar tentunya. Baik, kami jelaskan terlebih dahulu tentang ciri-ciri dari teori belajar pada pilihan A, B, C, D, E. Yang pertama, behavioristik mempunyai ciri tentang perilaku manusia. Kemudian sibernetik cirinya informasi, pengendalian, dan sistem. Yang ketiga, konstruktivistik ini merupakan proses menggali, membangun suatu pengetahuan. Kemudian kognitivistik ini merupakan proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Yang terakhir adalah humanistik, ini merupakan aktualisasi diri untuk menjadi manusia yang ideal. Perhatikan soalnya. Terbentuknya manusia yang ideal, kemudian mampu mencapai aktualisasi diri. Sehingga jawaban yang tepat adalah humanistik. Soal berikutnya, silakan diperhatikan, masih terkait dengan teori-teori belajar yang kita pelajari sebelumnya. Baik, kita akan mereview kembali tentang teori belajar. Yang pertama, behavioristik cirinya tentang perilaku manusia. Kemudian sibernetik, informasi, pengendalian, dan sistem. Konstruktivistik, proses menggali, membangun suatu pengetahuan. Kemudian kognitivistik, proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Humanistik, aktualisasi diri menjadi manusia yang ideal.
Silakan diperhatikan soalnya. Pada soal ini muncul mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun suatu rumus. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Konstruktivistik. Proses menggali, membangun suatu pengetahuan. Berikutnya, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Mampu mengalami sebuah kejadian. B. Mampu memecahkan masalah. C. Mampu memahami permasalahan. D. Mampu membuat peraturan. E. Mampu memahami sebuah kejadian. Perhatikan, konseptualisasi ini merupakan suatu proses pembentukan konsep. Artinya, pada pilihan A, B, C, D, E, jawaban yang tepat yang sesuai dengan proses pembentukan konsep adalah mampu memecahkan masalah. Selanjutnya, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. Silakan diperhatikan. Kita akan mereview kembali tentang ciri-ciri dari teori belajar. Yang pertama, kemudian sibernetik. Perhatikan soalnya. Mengutamakan perubahan tingkah laku. Tingkah laku terkait dengan perilaku manusia. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Teori belajar behavioristik. Selanjutnya, seseorang belajar dengan berhubungan atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Merupakan tipe belajar A. Belajar aktif. B. Belajar praktis. C. Belajar teknis. D. Belajar konsep. E. Belajar emansipatoris. Baik, kami jelaskan terlebih dahulu tentang 3 tipe belajar oleh Habermas. Di antaranya adalah belajar teknis, belajar praktis, belajar emansipatoris. Belajar teknis ini merupakan belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan alam. Belajar praktis, belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga, belajar emansipatoris merupakan belajar mencapai pemahaman dan kesadaran tentang perubahan kultural suatu lingkungan. Perhatikan soalnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah belajar praktis. Soal berikutnya, di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas kecuali belajar aktif, belajar praktis, belajar teknis, belajar konsep, belajar emansipatoris. Baik, kita akan mereview kembali tentang 3 tipe belajar oleh Habermas: teknis, praktis, emansipatoris. Perhatikan. Baik, di antara A, B, C, D, E ini, yang bukan merupakan tipe belajar dari Habermas adalah tentunya A dan D. Karena D lebih cenderung ke tipe belajar teknis, maka jawaban yang tepat adalah yang A, belajar aktif. Demikianlah tadi pembahasan singkat tes kemampuan teknis pedagogik dengan materi teori belajar dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.